Salam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Cara Gue. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentunya akan memberikan menu spesial untuk kita semua terkait dengan pengalaman, terus kemudian suka duka terkait dengan profesi yang sedang ia jalani sekarang. Tapi profesi ini paling tidak sudah mengantarkan sedikit banyak perjalanan karir beliau. Inilah orangnya di depan kita semua, yaitu Mas Yudi Permana namanya. Ya, betul. Benar? Betul. Oke, siap. Gimana kabarnya Mas Yudi? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, Mas Yudi ini merupakan jurnalis ya. Ya. Dikatakan jurnalis atau wartawan lah begitu di salah satu media nasional di Jakarta. Mungkin Mas Yudi bisa berbagi pengalaman terkait dengan profesinya, Mas. Silakan Mas Yudi. Ya. Pertama, profesi saya sebagai jurnalis yang sudah malang melintang di dunia hukum dan kriminal. Saya menjalani profesi sebagai jurnalis atau wartawan itu sudah hampir tahun keempat, kan? Tahun keempat tahun ini, tahun 2021. Nah, selama saya menjadi jurnalis, banyak duka dan suka gitu yang dialami gitu. Yang hampir dinikmati lah oleh profesi jurnalis. Jadi sebelum lebih jauh Mas Yudi, apa yang melatar belakangi Mas Yudi ini terjun nyemplung di dunia jurnalis? Nah, pertama saya ketika kuliah itu silaturahmi dengan senior. Ternyata senior saya itu seorang jurnalis. Sehingga saya dikenalkan lah dalam dunia menulis berita. Menulis berita panjang. Dari situ saya mulai belajar bagaimana caranya menulis berita. Belajarnya dari awal saya disuruh membaca berita-berita yang sudah ada, baik itu berita yang ada di media online, yang di media cetak seperti majalah dan koran. Nah, setelah saya sering membaca, terus kemudian saya dilatih menulis berita. Setelah saya dilatih menulis berita, terus akhirnya dinilai oleh senior saya ini yang sudah lama, dia lebih dulu di dunia jurnalis ini. Kemudian setelah saya belajar, saya ikut membantu teman saya ini yang membuat media sendiri dengan gaji yang sangat kecil ketika itu, karena saya sambil nyambi kuliah, ya, di samping saya kuliah, saya juga menyambi kerja di situ. Jadi kalau soal gaji tidak usah disebutkan sih, Mas. Ya maksudnya kan dengan menjadi seorang jurnalis itu tidak ada yang gaji besar. Itulah kemudian pertama kali suka dalam dunia jurnalis ya. Makanya sampai sekarang terjun masuk tahun keempat di jurnalis. Terus kemudian ini Mas Yudi ini kan padahal studinya bukan dari komunikasi, bukan dari ilmu komunikasi kan, tapi dari apa Mas? Agama. Saya jurusan agama. Jurusan agama kuliahnya di UIN Sari Hidayatullah. Nah, saya dari awal kuliah emang udah mengambil jurusan agama lah, tafsir hadis. Cuman ketika saya di tengah perjalanan, saya tiba-tiba masuk ke dalam dunia jurnalis, sehingga saya lebih asik dengan dunia itu hingga sampai sekarang gitu. Terus ketika pertama kali masuk dunia jurnalis, ada kendala yang sangat berarti nggak? Misalnya susah mencari bahan, terus cengkak-cengkok kemudian dalam penulisan pemberitaan misalnya. Yang pertama kali itu benar-benar banyak yang susahnya. Itu untuk pertama kali saya menjadi jurnalis. Banyak susahnya ya? Banyak susahnya. Kelihatan. Dan itu suatu tantangan gitu kan. Pertama itu yang paling susah, kita belum bisa membuat berita secara benar dan bisa dipahami gitu loh. Sehingga
tulisan dari saya itu akhirnya sulit dipahami oleh editor. Itu yang kedua, kita gimana caranya kita terjun ke lapangan, ketemu narasumber untuk mendapatkan bahan, dan bahan itu bisa dijadikan suatu berita. Itu dengan cara wawancara pihak narasumber. Selain wawancara narasumber, kita juga mengamati ketika ada peristiwa yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi, mengamati seperti aksi demonstrasi, seperti ada bom meledak atau ada penembakan segala macam gitu. Kita harus bisa mengamati, dan sebisa mungkin kita mencari sesuatu hal-hal yang apa yang kita lihat. Terus apa yang kita lihat. Oke, sukanya di konteks apanya, Mas? Kalau untuk sukanya di jurnalis dalam dunia jurnalis itu waktunya tentatif. Jadi beda dengan profesi lain yang harus masuk dari jam 8 sampai jam 4. Tapi untuk sukanya di dunia jurnalis itu kita waktunya kita bisa menentukan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi kita misalnya setiap hari itu bisa keluar mulai dari jam 10 atau dari jam 11 dan hingga malam gitu. Jadi nggak terpaku dengan harus jam sekian sampai jam sekian. Itu sukanya. Jadi kita waktunya itu nggak tetap di pagi hari, bisa siang hari atau apa, tentatif lah waktunya. Itu sukanya. Dan dukanya itu yang paling susah itu menjadi jurnalis, menunggu narasumber, menunggu konferensi pers, menunggu narasumber yang harus memberikan pernyataan atau wawancara kepada awak media yang sudah lama menunggu. Apalagi itu viral. Apalagi itu viral. Beritanya viral. Mau nggak mau si seorang wartawan itu harus menunggu narasumber keluar. Bahkan sampai malam menunggunya. Oke. Berarti tidak terikat sama waktu ya? Tidak terikat sama waktu. Itu apa sukanya? Dan dukanya soal tadi berarti. Soal tadi. Tapi ada juga kayaknya suka yang paling ditunggu-tunggu, yaitu terima gaji. Ya, kalau terima gaji walaupun nggak begitu besar, beda dengan perusahaan-perusahaan lain gitu loh. Makanya ada istilah kalau mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, jangan terlibat di dunia jurnalis. Nah, kalau ada jurnalis yang mungkin sukses atau kaya itu mempunyai sampingan lain. Oke. Ya kan? Tapi saya rasa jurnalis ini kan profesi yang sangat mulia lah. Kenapa mulia? Karena dia sebagai penyambung lidah. Betul. Katakanlah kan penyambung lidah bagi masyarakat. Betul. Memberikan informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Yudi ini apa itu jurnalis itu menurut Mas Yudi? Jurnalis itu seseorang ya kan, itu yang mencari informasi, mencari berita dan disampaikan kepada publik gitu kan, kepada masyarakat. Dan apa yang menjadi suatu permasalahan masyarakat kita sampaikan kepada pejabat gitu kan. Artinya kepanjangan dari masyarakat gitu loh. Oke. Itu yang secara ideal kita mencari suatu berita ya kan. Nah, setelah kita mendapatkan suatu berita ya kan, kita olah, kita kumpulkan, baru kita tulis dan kita sampaikan kepada masyarakat. Itu jurnalis. Oke, ya, terus apa kalau soal ini Mas Yudi, soal mau sampai kapan Mas Yudi mau jurnalis? Misalnya apa punya target khusus, misalnya 5 sampai 10 tahun lagi atau gimana? Saya belum tahu saya menjadi jurnalis mau sampai kapan. Yang jelas namanya perjalanan hidup itu kita tidak ada yang tahu gitu loh. Oke. Bisa saja besok atau kapanpun tiba-tiba saya berpindah profesi gitu kan. Nah, untuk saat ini mau sampai kapan saya menjadi jurnalis itu belum bisa dipastikan. Karena apa yang terjadi ke depan, apa yang terjadi yang akan datang itu kita juga saya pribadi juga belum tahu gitu loh. Namun ketika nanti ada kesempatan lain yang di luar jurnalis, itu nanti akan dipertimbangkan terlebih dahulu, akan dipikirkan terlebih dahulu. Oke. Karena ini menyangkut integritas gitu kan. Betul. Seorang jurnalis. Apalagi saya sudah mengikuti ujian kompetisi wartawan lah. Oh, jadi ada ujiannya juga. Ada ujiannya juga. Artinya jadi jurnalis itu tidak sembarangan berarti. Tidak sembarangan. Memang ada tahapannya ya. Ada tahapannya di tengah kondisi teknologi yang semakin canggih, media sosial yang semakin ramai segala macam. Jadi dibutuhkan seorang jurnalis itu harus melalui ujian apakah seseorang wartawan ini lolos menjadi jurnalis atau tidak. Arti soal layak tidak layaknya. Ya. Dan ini akan berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan nantinya. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman di luar sana Mas Yudi ada yang minat dan tertarik untuk menjadi jurnalis. Mungkin ada tips dari Mas Yudi bagaimana kemudian
menjadi jurnalis yang jujur, terus kemudian amanah, punya integritas, dan bekerja sesuai dengan rel yang ada. Nah, itu seperti apa Mas tipsnya? Yang pertama tipsnya itu kita benar-benar menyampaikan berita secara jujur tanpa dilebih-lebihkan, tanpa memfitnah atau membuat opini yang salah. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita harus mempunyai sikap yang mempunyai yang rendah hati gitu. Kita mempunyai sikap terus yang kemudian tipsnya itu kita harus bisa banyak bergaul ya kan dengan orang-orang, dengan dari rekan sendiri atau dengan masyarakat atau dengan narasumber. Yang kemudian tipsnya itu kita harus siap untuk tahan banting. Itu kita hidup di lapangan, hidup di jalanan ya. Nah, itu yang paling ini, ketika kita sudah siap dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi tahan banting, menghadapi narasumber, menghadapi masyarakat, itu yang harus diperlukan tipsnya. Kemudian kita harus jujur gitu kan. Jujur kepada dalam hal pemberitaan, dalam hal menyampaikan kepada masyarakat dalam bentuk suatu tulisan, bahkan kita harus jujur juga kepada sesama teman gitu kan, sehingga tidak terjadi tidak ada masalah di antara lingkungan teman-teman yang benar-benar satu profesi gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya tipsnya itu kita harus mengumpulkan, memperkaya diri sendiri terkait pemahaman isu, terkait permasalahan hukum yang mau kita kerjakan. Jadi kita harus menguasai dengan cara membaca berita, membaca suatu data segala macam referensi. Itu yang ini. Kalau kita tidak memperkaya diri sendiri pengetahuan, itu nanti kita akan sulit gitu untuk membuat suatu berita, bahkan untuk menanyakan pun akan sulit kita kepada narasumber kalau tidak memperkaya diri sendiri pengetahuan. Oke, gitu. Jadi pada prinsipnya jurnalis itu harus banyak membaca kan? Banyak membaca, karena untuk memperkaya diri sendiri terkait pengetahuan dari hal apapun, baik itu hukum, kriminal, ekonomi, sosial, minimal kita ada basic pengetahuan sedikit gitu. Tapi untuk menjadi jurnalis kan tidak harus kemudian orang tersebut lulus ilmu komunikasi. Betul. Misalnya kan tidak harus kan. Artinya yang saya simpulkan, dari lulusan manapun saya rasa bisa jadi jurnalis. Bisa. Asalkan dia punya kemauan, basic dan lain sebagainya yang Mas Yudi sampaikan tadi. Kira-kira begitu kan? Betul. Karena saya juga di lapangan banyak menemui teman-teman yang ada lulusan dari ekonomi jadi jurnalis, lulusan dari tarbiyah juga jadi jurnalis, jurusan ada yang lulusan dari teknologi pun banyak yang jadi jurnalis itu kan. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman jurnalis lainnya, katakanlah yang samanya profesi kayak Mas Yudi, apa kira-kira Mas? Pesan-pesannya itu untuk apa? Untuk yang mau mulai. Untuk yang memulai atau misalnya yang sekarang masih jadi jurnalis, pesan-pesannya apa? Pesan yang pertama yang mau mulai itu pertama harus mempertimbangkan terlebih dahulu dan harus mempersiapkan terkait benar-benar ada kemauan yang sangat tinggi ya kan, menggeluti dunia jurnalis dengan cara mencari berita, mengolah, mengumpulkan dan menyampaikannya. Itu harus mempunyai persiapan dan semangat, karena kalau tidak punya itu pun kita akan kesulitan terjun dalam dunia jurnalis. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan banyak membaca berita, membaca referensi segala macam gitu. Itu pesan-pesan yang nanti teman-teman yang nantinya akan menjadi jurnalis. Yang ketiga, pesan mental. Itu kita harus mempunyai mental menghadapi narasumber, menghadapi masyarakat segala macam. Itu pesannya untuk bagi teman-teman yang akan menjadi jurnalis, yang pada intinya mempunyai kemauan, semangat untuk belajar. Oke. Terus pesan-pesan kepada teman-teman yang sekarang masih satu profesi? Yang teman-teman yang masih satu profesi, selagi teman-teman yang masih satu profesi, selagi masih ada kemauan untuk masih menjadi jurnalis, nikmatilah prosesnya dan juga memperbanyak jaringan. Dan perdalam juga ilmu pengetahuan segala macam, karena menjadi jurnalis itu sebenarnya suatu alat jalan untuk mencapai tujuan goal tertentu gitu kan. Jangan dijadikan suatu profesi
yang nantinya akan digeluti sampai tua nanti. Sebenarnya itu. Dan yang paling penting tetap memberitakan berita yang faktual. Betul, memberikan real faktual, kan, yang real dan sesuai koridor hukum dan aturan hukum lah. Iya. Sebelum closing statement Mas Yudi, saya tertarik dan penasaran untuk menanyakan, ini kan hampir 4 tahun lebih nih Mas Yudi jadi jurnalis. Itu selama pengalaman Mas Yudi jadi jurnalis ini pernah mewawancarain siapa aja Mas, orang besar lah kira-kira yang punya nama lah di Republik ini, ada nggak? Saya pernah yang mewawancarai sekelas menteri. Sekelas menteri pernah? Menteri pernah. Oke. Jadi mulai menteri A sampai Z itu kan pernah. Pernah juga? Pernah juga. Oke, terus? Baik, itu langsung saya tunggu ya kan, saya hadang pas dia mau keluar dari kantornya. Kemudian sekelas ya setingkat menteri kayak Jaksa Agung ya kan. Jaksa Agung juga ya, pernah diwawancarain ya? Pernah diwawancarai, Kapolri gitu. Kapolri juga? Kapolri pernah diwawancara itu kan. Terus jadi sempat juga mewawancara mantan presiden, walaupun itu akhirnya tidak jadi gitu. Tidak jadi. Karena mungkin seorang mantan presiden itu sibuk melihat-lihat apa yang terjadi. Jadi tidak mau mengindahkan teman-teman yang sudah menunggu. Gitu. Kalau politisi ya sempat ya wawancara mungkin sekelas kayak ketua umum ya kan. Ketua umum parpol. Atau ketua DPR RI gitu. Jadi sebagian besar sudah pernah semua wawancara ya. Bahkan kalau public figure juga pernah. Public figure, artis juga pernah. Artis pernah. Terus masyarakat pun pernah, masyarakat ya biasa ketika ada persoalan. Mewawancara mantan teroris pun pernah gitu. Pernah juga? Pernah juga mantan teroris gitu, mantan napi teroris. Mantan napi teroris. Pernah diwawancara juga? Diwawancara juga. Oke. Jadi pengalamannya sangat banyak sekali Mas Yudi ya. Pengalaman pernah mewawancarain orang besar di Republik ini, sampai dari level pejabat sampai mantan napi teroris pun sudah pernah diwawancarai Mas ya. Oke. Mungkin itu Mas Yudi sharing-sharing kita kali ini, semoga memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Bagi yang ingin bertanya terkait dengan dunia jurnalis, nanti akan kita lampirkan di deskripsi terkait dengan info, atau bisa tuliskan komentar teman-teman semuanya di channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Yudi. Sama-sama. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.